Hi everyone, good morning and welcome to my English class. So for tomorrow we are going to discuss about recorded speech, okay? About the summary, okay? The second page of our summary, halaman kedua dari summary ada reported speech, okay? Tentang said and told, okay? About said and told. You can also open your book on page 70 to 71. Okay, I'll start. I will explain the purpose first. Okay, atau tujuannya. Ya, the purpose is to report untuk melaporkan or retell untuk mengulang kembali. Okay, the first person's message, pesan dari orang pertama or A. Okay, or A to the third person, ke orang yang ketiga atau ke C lewat orang kedua atau B. Ya. Oke, lebih jelasnya lagi. Mem akan jelaskan di sini. Oke. So for example, dari A atau orang pertama ngomong sama orang kedua atau yang B. Okay, so from A to B, okay, I have some bandages. Ya, ini A-nya yang bicara. Okay, bicara ke B, I have some bandages. Okay, lalu B melaporkan ke C or reports to C. Okay, so from B to C. So he said atau A, ya tergantung A-nya ini cowok atau cewek. Kalau cowok we use he, okay. Kalau cewek kita pakai she, okay. It depends, ya. Jangan lupa ada said, okay. He said he had some bandages, okay. Jadi have harus diganti menjadi had. Okay, ya. Jadi verbnya, look at this orange circle over here, ya. Change the verb from present, jadi dari verb 1 menjadi verb 2 atau past. Ya. Jadi seperti contohnya di sini ada have, ya. Have harus diganti menjadi had. Oke. Okay. Okay, so for example, look at this. Dari wash, ya, verb satunya wash diganti menjadi verb 2 atau past tense-nya menjadi washed. Ya, ada id-nya. Eat menjadi ate, teach menjadi taught, learn jadi learned, dan seterusnya. Okay, ya, so for example, like this, ya. He said he needed some bandages. Ya, needed ini dari kata need, verb satunya. Oops, ya. Oke, need itu kata dasarnya. Jadi dari verb 1 need atau membutuhkan menjadi verb 2 atau past tense-nya. Jadi needed ditambah ed di belakangnya. Oke, ya. Nah, kalau seandainya verb ing atau continuous, ya verb ing seperti studying, going, learning, teaching, cooking, drinking, dan sebagainya yang berakhiran ing, ya harus ada are-nya dulu di depan. Ya, karena di sini subjeknya they, because the subject is they, we have to use are. Oke, jadi kalau di sini I, kalau subjeknya I, kita harus pakai am. Ya, kalau subjeknya she, kita harus pakai is. Ya, disesuaikan dengan subjeknya. Oke, but here we have they, that is why we have to use are. Oke, setelah are baru verb ing atau verb continuous-nya. Mem ganti jadi warna biru, oke?
making dari kata make atau membuat. Okay, so they are making some sandwiches. Ya, kalau diganti menjadi bentuk said, ya, they said they were making some sandwiches. Ya, makingnya tetap tidak berubah. Oke, makingnya tetap tidak menjadi made. Ya, M-A-D-E atau past tense-nya make. Ya, yang berubah jadi past tense adalah are-nya menjadi were. Oke, kalau di sini is, kalau she is making some sandwiches, kalau di sini is, maka di sini menjadi was. W-A-S. Oke, was. Karena ini are, maka di sini menjadi were. Oke, jadi diingat-ingat kalau ada verb ing atau continuous yang diganti hanya are-nya saja menjadi were. Making-nya tetap menjadi making. Ya, kalau di sini eating ya eating. Kalau di sini misalnya using ya di sini using. Kalau learning ya learning. Oke, yang diganti depannya jadi are menjadi were, is menjadi was. Oke. Nah, setelah said itu untuk said, ya. Sekarang kita mau membahas tentang told. Now we're going to talk about told. Oke. Kalau tadi said hanya ada 3 orang, hanya ada A, B, dan C. Untuk told ada 4 orang. Oke, so there are 4 people in one conversation. Jadi ada 4 orang, melibatkan 4 orang. Oke, A, B, C, dan D. Ya. For example, the first sentence, ya, kalimat yang pertama, yang ini. Brad said he loved living in London. Ya, karena ini pakai said, jadi ini dari second person ke third person. Ya. Jadi dari orang kedua ke orang ketiga seperti yang said tadi, ya, seperti prosesnya said. Jadi di sini sudah ada Brad sebagai orang pertama, ya, sebagai orang yang suka tinggal di London. Oke, he di sini itu maksudnya Brad, ya, Brad said he loved living in London. Artinya Brad di sini ya. He-nya tuh Brad. Jadi pasti orang pertamanya itu adalah Brad. Ya. Lalu yang mengutarakan yang pertama adalah Jenny. Taunya dari ini ya, karena di sini sudah ada namanya, kita bisa langsung tahu bahwa yang kedua adalah Jenny. Karena yang pertama adalah Brad memberitahu Jenny kalau dia suka tinggal di London. Oke. Setelah itu Jenny melaporkan atau report this to C, ya, ke orang ketiga atau C, ya. C ini bisa siapa saja, bisa man, bisa siapa saja, ya. Tapi karena tidak dijelaskan di sini, maka kita tulis C saja sebagai orang ketiga. Oke. Nah, Jenny lapor ke C kalau Brad itu suka tinggal di London. Oke. Jadi yang pertama, ya, yang ini itu adalah Jenny bicara ke C atau orang ketiga. Oke. Brad said he loved living in London. Contohnya seperti man ini Jenny, kalian C. Oke, man atau Jenny ini bicara dengan kalian. Brad said he loved living in London. Gitu. Oke. Itu untuk jalurnya said dulu. Ya. Lalu lanjut ke yang told. Oke. Nah, told ini berarti C. Oke, yang tadi sudah dilapori sama Jenny,
Okay, the one who gets the report from Jenny. Nah, C ini melaporkan lagi ke D atau orang keempat. Oke, lapornya seperti ini. Brad told Jenny he loved living in London. Ya, nah, yang mengutarakan atau yang mengatakan kalimat ini adalah orang ketiga atau C, oke, third person, ya, atau si C. Oke, Brad memberitahu Jenny atau mengatakan kepada Jenny bahwa dia suka tinggal di London. Oke, told itu memberitahu atau bicara kepada Jenny. Ya. Nah, C ini ngomong lagi sama D. C is talking to D. Ya, Brad told Jenny he loved living in London. Ya, jadi kalau told itu dari orang ketiga ke orang keempat. Ya, oke, jelasnya lagi. Kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada Mem saat Zoom class besok. Oke. Ya, jadi itu untuk siklusnya told ada 4 orang. Kalau said ada 3 orang saja. Oke, next. Sorry. Oke, kalau di reported speech pakai said atau pakai told, ya, kalau ada tonight, ada today, ada this week or this month or this year harus diganti menjadi that night, that day, dan semacamnya. Oke, nah ini ada di buku teman-teman di halaman 71. Oke, bisa dilihat di halaman 71. Contohnya seperti ini. Here is the example. Oke, ya. A doctor is coming to the school tomorrow. Ya, bisa dilihat di sini tomorrow. Ya, di tabelnya kalau tomorrow, ya, ini tomorrow diganti menjadi the next day, ya. Maka seperti tadi di contohnya, look at this, ya. Tomorrow-nya diganti menjadi the next day. She told us a doctor was coming to the school the next day. Seperti itu. Oke. Nah, next ini Mem punya tabel ini. Ya, supaya tidak bingung, Mem akan jelaskan tabel ini fungsinya besok. Oke, karena teman-teman akan butuh tabel ini untuk told. Ya, jadi untuk told, Mem sudah siapkan tabel ini untuk memudahkan teman-teman supaya paham. Oke, so tomorrow I will discuss about this. Okay, please remind me if I forget about this. And okay, so thank you. That's all for the explanation. Okay, don't forget to do the exercise. Ya, the English exercise A1 untuk besok. Ya, so that's all for today, everyone. Thank you for your attention, and I will see you tomorrow. Bye. Thank you.